Mistar TV. Kasus Ninawati tersangka penipuan dan penggelapan uang masuk Akademi Kepolisian atau Akpol dan TNI kian berlanjut hingga terjadi demonstrasi di depan kantor DPRD Sumatera Utara pada Selasa 11 Februari 2025. Puluhan massa aksi menyuarakan tuntutan untuk segera menindaklanjuti Ninawati. Diketahui laporan penipuan ini telah dilayangkan pada 18 Mei 2024 lalu. Hanya ansor yang dilakukan oleh Bapak anggota Dewan DPRD Sumatera Utara. Ninawati, seorang ibu rumah tangga, melakukan penggelapan dan penipuan senilai 40 miliar rupiah. Modusnya dengan mengiming-imingi memasukkan korban menjadi anggota TNI dan Polri. Koordinator aksi Faisal mengatakan sudah dilakukan sidang terkait kasus ini sebanyak 16 kali. Namun tersangka tidak pernah hadir dengan alasan sakit. Ini Nina 16 kali dalam persidangan, sama sekali dia tidak pernah hadir. Ya, bayangkan seorang ibu rumah tangga di dalam persidangan 16 kali tidak pernah hadir dia. Hanya melalui dari Zoom. Ya, katanya dia sakit. Ya, tapi sakitnya itu bukan di rumah sakit, melainkan di rumahnya. Rumahnya itu didesain seolah-olah itu rumah sakit. Bayangkanlah. Berarti hukum yang ada di Sumatera Utara sudah mati. APH yang ada di Sumatera Utara ini sudah dibungkam. Aparat penegak hukum, kepolisian, TNI, kejaksaan pada bungkam terkait masalah ini. Maka kami berbondong-bondong dari perwakilan dari orang tua korban beserta dari mahasiswa. Kami datang menggeruduk ke kantor DPRD Sumatera Utara, menyatakan meminta keadilan terhadap kasus ini. Kami minta Ninawati itu ditangkap dan diadili. Dan kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, agar melihat dan mendengar kasus ini agar dapat Bapak Presiden menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai kami krisis kepercayaan. Jangan sampai kami krisis kepercayaan dengan anggota DPRD Sumatera Utara. Artinya kami meminta kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar mendengar masalah ini dan melihat kami aksi di sini untuk segera masalah ini diselesaikan. Yang terlibat segera ditindak, termasuk Ninawati sebagai dalang aktor intelektualnya. Tangkap dia, penjarakan dia. Tangkap sebenar-benarnya, di sel sebenar-benarnya, bukan di sel di rumah. Tak hanya itu, orang tua korban Jumiati mengatakan pada bulan Desember tahun 2023, dirinya diiming-imingi anaknya lolos menjadi calon TNI dan menjanjikan uang kembali jika anak tersebut tidak lolos. Kamu mau masuk itu ya udah ada itu dicicil kalau gitu. Berapa biaya? Udah datang aja kemari kita jumpa yuk. Aduh, udah jumpa katanya kan si perempuan itu penipu itu kan bilangnya 600. Udahlah biasanya kan yang uang itu rumahnya sana sepercut kan gitu. Rupanya kami minta surat perjanjian dia nggak mau kan gitu. Kalau memang kalian mau, kalau nggak mau ya udah kan gitu jawabnya. Yang jelas anak kalian itu masuk tentara gitu, tentara kan gitu. Jadi kalau misalnya nggak masuk, kalau nggak masuk cemana itu kata kami bilang kan gitu. Rupanya kata si penipu itu, ya udah kalau nggak masuk pulangkan uang kalian, tidak aku potong 1.000 rupiah pun. Udah masuklah ke rindam orang itu. Ada jaminannya bu? Jamin nggak ada. Ada surat juga nggak ada, semua nggak ada. Berapa bu total kerugian kalau ibu? 600 juta rupiah. 600 cash ibu kan? Iya, uang cash. Cash langsung? Iya, di rumahnya sana, Percut. Kalau ibu sendiri dari mana bu? Dari Batubara. Oh dari Batubara. Ya. 600 sudah dikembalikan bu? Nggak ada. Kan kapan? Waktu itu bulan 12 tahun 2023. Anak ibu apa? Mau masuk apa nih? Sabah. Oh. Antara. Menanggapi kasus tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumut fraksi Gerindra, Ihwan Ritonga, mengatakan akan mempelajari dan menindaklanjuti kasus ini terlebih dahulu. Anak-anak itu
itu dididik selama 3 bulan, hanya inilah yang didapat oleh anak-anak. Ya. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang saya hormati, tentunya selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Saya harus sampaikan, adik sekalian, saya tadi baru masuk di DPR, saya lihat ada demonstrasi, kemudian diajak oleh Humas DPR kita untuk menerima aspirasi, penyampaian aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Tentunya saya perkenalkan diri, saya Iwan Ritonga, Wakil Ketua DPR Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Partai Gerindra. Oke, terus saya sampaikan, silakan sampaikan secara singkat, adik sekalian. Saya hanya baru mendengar lewat poster-poster yang disampaikan dan lewat selebaran orasi yang disampaikan, tapi silakan sampaikan kepada saya nanti biar bisa kami tindak lanjuti di teman-teman DPR, kemudian akan disampaikan proses-proses selanjutnya. Terima kasih, silakan. Para korban menuntut uang dikembalikan dan sampai saat ini kasus Ninawati masih dalam proses. Dari Medan, Sumatera Utara, Vicky dan Naomi melaporkan untuk Mistar TV.